Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah berkenaan hadir dan berkenaan menunggu untuk sesi pertama di simposium di hari pertama pada pagi hari ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan permohonan maaf karena ada kendala teknis barusan sehingga waktunya agak kepotong. Dan mungkin nanti karena hari ini adalah Jumat dan beberapa kawan-kawan ini pasti mau Jumatan kan. Nah, mungkin nanti karena kalau di jadwal itu 11.30 kita sudah harus selesai. Akan tetapi untuk hari ini, untuk sesi ini mungkin akan kami batasi sampai 11.45 maksimal. Semoga beberapa kawan-kawan yang mau Jumatan tetap bisa dapat nanti. Dan mungkin kalau di Aceh pukul berapa ya sekarang? Kalau di Aceh, Mas Fauzan? Di sini balik 12:30 baru Jumat. Oh ya. Tapi belum Jumatan kan, Mas? Oh belum. Di sini telat. Mataharinya terlambat sampai ke Aceh. Oh iya. Baik, sekali lagi terima kasih dan terima kasih juga kepada para pembicara. Pada kesempatan hari ini ada 3 pembicara yang akan mengisi diskusi kita, obrolan kita. Yang pertama yang hadir di ruangan ini adalah Mbak Septina Rosalina Layan. Kemudian ada 2 yang bergabung kita secara daring, Erni Alajai dan Mas Fauzan Santa. Pada kesempatan ini kita akan membincang, setelah saya membaca materi yang dikirimkan oleh kawan-kawan pembicara, ini sebenarnya tajuk yang sangat menarik, karena yang pengen kita eksplorasi adalah pengetahuan lokal atau semacam, kalau bahasa antropologinya apa ya, itu semacam hal-hal yang pengetahuan warisan lokal, warisan kebudayaan lokal yang kemudian dibicarakan ulang, yang diangkat ulang dan dibicarakan dalam konteks kita hari ini. Mas Fauzan sendiri banyak mengeksplorasi tentang naskah-naskah lokal atau naskah-naskah lama yang ada di Aceh, dalam konteks melihat bagaimana naskah-naskah itu membicarakan tentang kebencanaan dan beberapa hal yang lain. Kemudian Erni mengeksplorasi tentang tumbuhan-tumbuhan, mengeksplorasi tentang resep dari neneknya untuk perempuan-perempuan yang habis bersalin. Dan nanti Septina itu akan mengeksplorasi tentang musik ya, itu mengeksplorasi tentang lagu-lagu rintihan yang ada di Papua. Nah, soal bagaimana nanti mereka menyuguhkan hasil risetnya itu nanti akan kita bicarakan secara bersama-sama. Perlu saya sampaikan bahwa untuk setiap pembicara itu akan dibatasi waktu masing-masing 15 menit. Setelah itu ya nanti akan ada tanya jawab juga, tanya jawab mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi semoga kita bisa tepat waktu karena waktunya juga pendek. Untuk kesempatan pertama, barangkali saya akan mempersilahkan Mbak Septi dulu, karena saya juga keringat dingin kalau sendirian di sini. Jadi mohon silahkan ke sini untuk kesempatan pertama. Saya serahkan kepada Mbak Septi. Saya akan sedikit memperkenalkan beliau. Bentar ya, saya lihat contekan dulu. Mana contekan saya ini? Oh, ini dia. Ya, Septina Rosalina Layan adalah seniman musik, komposer berbasis di Papua. Septina menyelesaikan pendidikan bidang komposisi musik dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 2014 dan saat ini sedang melanjutkan pendidikannya di Pascasarjana ISI Yogyakarta di bidang yang sama ya Mbak. Pada 2018 Septi meraih hibah cipta media ekspresi
Wikimedia Indonesia dan Ford Foundation untuk mendokumentasikan nyanyian tradisi Ep suku Yanghai, MAPI Papua dalam bentuk audio, video, dan notasi musik. Pada 2019 menggelar konser karya Lament of Story dengan hibah Yayasan Kelola. Jadi sekali lagi Septi akan mengangkat tema tentang lamen sebagai refleksi kemanusiaan. Jadi saya persilahkan kepada Septi, silakan. Terima kasih Mas Arham udah membuka, dan terima kasih untuk saudara-saudari yang berkenan hadir untuk panel diskusi ini. Di jadwal saya ini sebenarnya pembicara terakhir ya. Ya, tapi ini saya jadi pertama. Oke, langsung aja mungkin dari Masnya. Seperti yang sudah dijelaskan, saya menyesuaikan konteks dengan apa yang dibicarakan pada panel diskusi di sini berkaitan dengan pengetahuan lokal, dan saya akan berbicara sedikit secara umum mengenai sebuah pengetahuan lokal yang sangat kuat dan sangat menjadi sesuatu identitas yang sangat kuat di Papua. Saya berbicara melalui seni berkaitan dengan nyanyian. Jadi saya beri judul Lamen sebagai refleksi kemanusiaan. Lamen sebagai refleksi kemanusiaan. Di nextin aja ya Kak ya. Oke, jadi kalau lamen itu sebenarnya istilah umum ya. Kalau Inggris lamen meratap, lamentation ratapan, ya seperti itu ya. Dan kalau mau bicara tentang nyanyian ratapan itu sangat banyak istilah. Kalau di Papua punya istilah yang berbagai ragam. Setiap suku punya istilah untuk menyampaikan atau menyebut nyanyian ratapan itu sendiri. Dan kalau di Sentani itu ada helai hili, ya helai hili itu nyanyian ratapan. Kemudian di suku di wilayah Waropen di wilayah Saireri itu juga punya sendiri. Kemudian di MAPI juga punya sendiri. Pada intinya nyanyian ratapan itu adalah bagian dari satu keseluruhan dari sebuah tradisi nyanyian. Jadi nyanyian ratapan bagian dari keseluruhan nyanyian. Jadi ada nyanyian untuk perang, nyanyian sukacita, dan juga nyanyian ratapan atau lamen, kayak gitu. Ya, dilanjutin aja Kak. Ya, seperti yang saya bilang, nyanyian tradisi ya dilantunkan itu untuk menceritakan, mengungkapkan, kemudian memberikan sebuah nasihat, mengungkapkan sesuatu dari kehidupan masa lampau dan dalam juga konteks sekarang sebagai ungkapan refleksi dan sebagainya. Dan seperti yang saya katakan tadi, nyanyian itu ada perang, nyanyian untuk ucapan syukur, dan juga nyanyian ratapan. Dan ini sudah berlangsung sejak lama. Artinya sejak lama ya sejak manusia itu ada, peradaban itu ada. Dan konteks itu sangat sulit untuk kita temukan. Tetapi saya melihat dari setelah gereja masuk, nyanyian-nyanyian banyak yang disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama. Jadi pun ada nyanyian yang dihilangkan. Ada nyanyian yang sesuai dan ada nyanyian yang tidak sesuai, maka nyanyian-nyanyian itu dihilangkan ataupun ada nyanyian yang tetap untuk dilantunkan, tetapi konteksnya sudah berubah. Jadi kalau nyanyian dulu untuk nyanyian perang, katakanlah kalau di wilayah MAPI Papua ya, Merauke sebelahnya, mungkin semoga teman-teman bisa tahu, di situ perang dalam konteks mengayal, memenggal kepala seperti itu ya. Dan itu nyanyian itu dilantunkan untuk konteks itu. Tetapi setelah gereja masuk, nyanyian itu berubah menjadi nyanyian untuk menyambut orang besar, menyambut misalnya
bupati atau menyambut duta besar ataupun tokoh-tokoh agama yang dianggap punya pengaruh kepada masyarakat, maka nyanyian itu akan dilantunkan. Begitu juga dengan nyanyian ucapan syukur. Nyanyian ucapan syukur yang konteksnya dulu berkaitan itu dengan hubungan manusia dengan alam. Ucapan syukur karena Tuhan memberikan tempat yang begitu gampang dan semua tanaman disediakan ataupun makanan ada di hutan sehingga diambil nyanyian itu dinyanyikan untuk mengungkapkan syukur itu. Tetapi konteks sekarang bisa dinyanyikan juga untuk nyanyian inkulturasi dalam gereja, seperti itu. Dan yang paling ingin saya ungkapkan di sini adalah tentang nyanyian lamen. Nyanyian ratapan itu pada konteks lama itu juga digunakan untuk sebuah ungkapan kesedihan atas kematian, atas suatu situasi di mana masyarakat mengalami orang yang dicintai pergi meninggal, dan itu nyanyian itu dilantunkan. Dalam konteks saat ini juga nyanyian itu tidak hanya sebagai untuk orang mati, tetapi ungkapan refleksi dari situasi-situasi yang pernah terjadi di masa lalu atau situasi yang pernah terjadi dan diungkapkan dalam nyanyian dalam konteks yang untuk mengenang, seperti itu. Dan seperti yang saya katakan, kenapa saya ingin bicara tentang nyanyian ratapan? Karena nyanyian ratapan itu sebuah pengetahuan dari lokal untuk mengisahkan kembali sebuah kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Nah, dan saya mengkaitkan itu dengan isu kemanusiaan yang terjadi di Papua. Begitu banyak persoalan sosial, budaya, politik yang terjadi di Papua, dan misalnya saya contohkan seperti pelanggaran HAM, kekerasan, agresi militer yang dulu pernah terjadi, kemudian dan mungkin sampai saat ini terjadi, dan bukan mungkin, yang memang kayak gitu ya. Dan banyak masyarakat yang harus menyerahkan terpaksa karena tanah-tanahnya digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, persoalan-persoalan kemanusiaan ini menjadi sebuah refleksi untuk narasi dari nyanyian ratapan. Ketika nyanyian ratapan waktu itu dalam konteks mengungkapkan sebuah kematian terhadap seseorang, tetapi hari ini saya memproduksi sebuah karya seni atau sebuah komposisi musik yang berbicara tentang kemanusiaan yang terjadi di Papua. Dan kemudian narasi itu saya masukkan di dalam konteks nyanyian ratapan. Nyanyian ratapan itu menjadi sebuah inspirasi besar bagi saya, bahwa karena nyanyian adalah sebuah pengetahuan untuk menceritakan kembali ataupun mengungkapkan menjadi sebuah nasihat, maka konteks itu saya ambil untuk merefleksikan kembali kemanusiaan, merefleksikan kembali peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Papua dari awal sampai sekarang. Dan itu ada beberapa konteks-konteks yang saya sesuaikan dari cerita. Jadi ketika nyanyian-nyanyian yang sudah fungsi dan maknanya itu sudah berubah, dan hari ini saya mengambil pengetahuan nyanyian itu untuk merefleksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Mungkin saya ada beberapa contoh. Satu video, Mas. Video yang pertama itu nyanyian itu saya rekam sendiri di tahun 2018. Waktu itu tete nenek bapak mama di Kampung Mur, itu di wilayah suku Yagai di Mapi, yang melantunkan ini salah satu nyanyian perang yang mengisahkan tentang orang tua pergi mengayau dan pulang, tapi di situ ada kejadian, dan kejadian itu tidak bisa diceritakan karena itu menyangkut sebuah privasi. Artinya kalau generasinya tahu itu bisa bahaya. Jadi itu pengetahuan ya diceritakan cukup sama saya. Tetapi saya mengambilkan sebuah pengertian umum tentang nyanyian dan makna itu. Bahwa itu nyanyian untuk perang ketika orang tua pergi mengayau dan kembali dengan selamat, tetapi ada satu kejadian di kampung orang-orang yang pergi mengayau itu. Jadi saat di kampung itu
ada orang pergi mengayau kampungnya, justru di kampungnya itu yang diserang seperti itu. Mungkin Mas bisa putar video yang perang yang pertama. Kalau ini ratapan, kalau ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. sengsara Kristus dan Paskah. Yesus dihina, diolok, ikut salib, dan tadi Bapak sepikir itu gerakan-gerakan. Jatuh bangun sampai di Golgota. Dengan segala sengsara, akhirnya di mahkota duri, darah-darah tubuh dari kepala sebelah menyebelah, dahi, otak belakang. Kiranya singkat itu saja, tidak ada lain. Sampai Yesus di darah umat di kayu salib. Jadi itu lagu kalian. Judul tadi. Ya, jadi itu yang seperti saya bilang bahwa nyanyian ketika agama masuk, nyanyian itu masih sama bentuknya, tetapi isinya udah berbeda, konteksnya sudah berbeda. Bahkan mereka merefleksikan perjalanan seorang Isa Al-Masih, Yesus, dari lahir sampai dia wafat. Dan itu ada dalam nyanyian tradisi. Meskipun nyanyian tradisi awalnya bukan untuk merefleksikan itu, karena memang agamanya waktu itu agama kepercayaannya adalah tapak matahari kayak gitu, untuk memuji Tuhan. Tetapi memuji Tuhan itu dirubah kayak gitu. Artinya di dalam sebuah nyanyian itu ada pengetahuan-pengetahuan untuk mengisahkan kembali, merefleksikan kembali kehidupan. Itu tadi nyanyian ratapan ya, padahal maksud saya nyanyian perang, nggak apa-apa. Jadi karena 5 menit nanti kalau diskusi mungkin kita bisa lebih gampang lagi. 5 menit lagi saya akan lebih singkat. Jadi setelah setelah agama masuk, maka nyanyian itu dirubah dalam konteks yang sesuai dengan konteks yang saat itu terjadi. Sehingga dari pengetahuan itu, maka saya mengambil lagi dalam konteks Papua saat ini. Konteks Papua saat ini berbicara tentang kemanusiaan. Saya tidak bicara politik di sini. Saya tidak menawarkan tentang sebuah peristiwa-peristiwa tentang HAM, tentang memoria pasonis, atau pengetahuan-pengetahuan, ingatan-ingatan kekerasan yang terjadi di Papua untuk menjelaskan secara rinci tentang persoalannya, tidak. Tetapi mengungkapkan secara puitis di dalam sebuah nyanyian tentang rintihan hati, tangisan hati dari peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang terjadi sampai saat ini. Dan itu berawal dari sebuah pengetahuan lokal, berangkat dari sebuah nyanyian tradisi yang memang merefleksikan kehidupan yang memang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Dan di situ saya ingin mengutip ada satu ungkapan dari bapak-bapak, mama-mama dari Biak, yang artinya ngowor baido neringomar, yang artinya kalau kami tidak bernyanyi kami akan mati. Nyanyian ini diungkapkan, ungkapan ini disampaikan ketika waktu itu gereja masuk dan ingin menghentikan semua nyanyian ritual. 2 menit lagi, oke. Nyanyian ritual. Tetapi ada satu bapak mengungkapkan ngawar baido niringgomar, artinya kalau kami tidak melakukan ritual war ini, nyanyian war ini, kami akan mati.
Sehingga bagaimana nyanyian itu betul-betul melekat, nyanyian itu menjadi sebuah ekspresi, ungkapan estetis yang disampaikan oleh masyarakat di Papua untuk mengungkapkan sesuatu yang terjadi. Dan selalu menyanyi, walaupun orang hati susah. Itu yang terjadi dalam nyanyian ratapan. Ketika orang meninggal malah justru diungkapkan dengan nyanyian. Dan itu yang membuat saya sebagai seorang seniman dan berbicara dari konteks karya, komposer untuk membuat karya musik, hal itu menjadi sesuatu kekuatan bahwa untuk berbicara mengenai Papua tidak harus dari dalam konteks politik saja, tetapi dari berbagai bidang. Dan saya berbicara melalui apa yang saya kerjakan, yaitu di bidang musik. Demikian, kita mungkin bisa berkembang dalam diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Septi. Kita berikan aplaus untuk presentasinya. Sangat menarik sebenarnya karena ini semacam bahasa ungkap yang diungkapkan lewat lagu dan itu berlangsung dalam konteks yang sangat spesifik. Dan aku juga sebenarnya bertanya-tanya, di Papua kan mungkin nggak satu bahasa ya, nggak satu bahasa daerah. Jadi mungkin mereka mempunyai lirik yang masing-masing berbeda, atau bahkan mungkin semacam melankolia, semacam ungkapan-ungkapan yang tidak ada artinya, tapi orang bisa meresapi, mungkin ya. Tapi mungkin nanti itu bisa kita kembangkan lewat diskusi. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Fauzan. Mas Fauzan ini membicarakan tentang Tojul Muluk, gitu ya kira-kira. Kalau di Biennale tahun kemarin, Biennale Jogja Ekuator 5 kemarin, ada 2 orang seniman yang kami kirim ke Aceh, satunya seniman Palu, satunya seniman Malaysia, dan mereka sama-sama tertarik untuk mengangkat tentang, mohon dikoreksi Mas ya kalau penyebutan saya salah, semong. Jadi semacam gempa. Jadi mereka dikirim ke satu pulau, dan di pulau itu pada saat gempa, konon kabarnya tidak banyak orang yang meninggal. Mereka diselamatkan oleh narasi-narasi lokalnya, mereka diselamatkan oleh cerita-cerita yang dituturkan secara turun-temurun. Nah, ini juga pernah berlangsung di daerah Palu pada saat gempa kemarin. Nah, itu juga ada narasi semacam itu yang menyelamatkan masyarakat, karena mereka dituturkan mungkin itu berlangsung ratusan tahun yang lalu, atau ribuan tahun yang lalu, tapi masih diwariskan. Jadi narasinya masih diwariskan, pengetahuannya masih diwariskan dalam bentuk folklore, atau misalnya dalam bentuk ungkapan-ungkapan, atau misalnya dalam bentuk cerita-cerita yang bahkan mungkin untuk orang lain itu tidak masuk akal, tapi untuk masyarakat itu tetap dipegang dalam bawah sadar mereka. Dan ketika ada gempa itu mereka spontan langsung lari ke gunung. Nah, ini mungkin terkait itu yang akan dibicarakan oleh Mas Fauzan, tentunya dengan banyak perbandingan teks yang beliau sudah teliti. Jadi untuk selanjutnya saya perlu perkenalkan dulu Mas Fauzan. Sekali lagi saya harus lihat contekan ya. Iya, Mas Fauzan menamatkan studi sejarah dan kebudayaan Islam di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000. Pada 2005 membangun sekolah menulis Dokarim, ruang belajar alternatif untuk memperkuat reproduksi tradisi dan wawasan intelektualisme lokal Aceh, bagian dari komunitas Tikar Pandan. Karya kolaborasinya di Arts of Rampua Aceh tahun 2004, dan Saman Samong di Sanriku International Festival Jepang, serta suntingan teks-teks reproduksi tradisi lisan Aceh yang terhimpun dalam Hikayatologi Aceh tahun 2009, Kitab Marabahaya 2016, dan Samanologi 2017. Jadi untuk kesempatannya saya persilahkan kepada Mas Fauzan. Sebelumnya mungkin nanti saya ingatkan ketika menjelang 5 menit akhir ya Mas. Ya, silakan Mas. Ya, saya pakai stopwatch juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar, Mas Ram? Bisa Mas, bisa. Halo, bisa? Ya, bisa. Oke. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan forum yang sangat unik ini saya kira, karena kali ini membahas soal-soal yang sebenarnya penting menjadi bawah sadar masyarakat kita di Nusantara, tapi mungkin karena perkembangan teknologi
globalisasi itu jadi mengendap. Jadi saya kira memang banyak sekali tradisi-tradisi lisan dan apa yang sudah disampaikan tadi tentang ingatan-ingatan dalam masyarakat dalam bentuk kesenian yang kemudian terekam dalam banyak hal, arsitektur, kemudian ya terutama bagi saya di Aceh paling banyak itu manuskrip ya. Jadi judul presentasi pun saya kasih sebuah impresi saya terhadap sebuah kitab Tajul Muluk tadi, jadi kitab segala ihwal bergantung bintang tidak terlihat. Jadi semacam astrologi orang lama lah ya. Nah, sedikit tentang sekolah Dokarim itu memang banyak sekali pada awalnya lahir akibat dari proses-proses pelupaan masyarakat tadi. Jadi ketika tsunami 2004 itu orang terkejut dan kemudian ya sedikit banyak korban. Padahal kira-kira 100 tahun yang lalu yang tadi disampaikan Mas Arham tadi di Semelu itu ada tradisi semong, semong namanya. Jadi tradisi lisan disampaikan dan saya kira ada seorang tua umurnya mungkin sudah 100 tahun lebih jadi saksi itu tsunami di Semelu. Semelu itu sebuah pulau di barat Aceh di atas Nias itu. Jadi orang tua itu masih hidup dan menjadi saksi bahwa pada saat itu ada ujaran-ujaran, jadi ketika terjadi gempa, kamu lari ke laut. Kalau airnya surut, kamu naik ke gunung. Ya, jadi itu yang dihafal atau yang mungkin dininabubukan dalam tradisi Aceh itu di dalam ayunan. Yang kemudian pada saat tsunami 2004 kemarin, di Semelu hanya sekitar 7 orang kalau nggak salah saya, korban. Ya, dibanding mungkin yang Aceh daratan yang pada dasarnya punya juga tradisi-tradisi manuskrip. Cuma mungkin karena perkembangan modern ini cukup cepat terjadi di kota-kota pesisir ini, jadi agak dilupakan. Makanya kemudian sekolah Dokarim ya berbasis pendidikan bebas begitu, ya kemudian mencoba untuk mengajak semua orang lah untuk belajar kembali hal-hal yang berhubungan dengan kebencanaan. Nah, pada saat tsunami juga kemudian banyak sekali itu bantuan-bantuan internasional termasuk ke dalam misalnya dunia perbintangan, nelayan di laut. Jadi mereka diberikan mungkin alat-alat canggih tentang GPS segala macam, bisa melihat ikan di mana, karang di mana, sehingga bisa mencegah misalnya kerugian-kerugian kapal, jaring segala macam. Tapi itu hanya berlangsung sebentar. Jadi ketika saya ikuti itu mereka hanya beberapa kali pakai GPS itu, kemudian yang keberapa mereka mematikan. Jadi pada akhirnya mereka tidak tergantung lagi, tapi kembali ke habitat tadi bahwa ada tradisi-tradisi perbintangan yang kemudian mereka pakai turun-temurun sehingga kemanapun mereka pergi mereka tidak akan tersesat. Hanya modal dengan angin, hanya modal bintang, mereka tahu kembali pulang. Makanya pada tsunami 2004 ketika mereka melaut, di situ mereka agak galau. Kemana kami harus pulang? Karena penanda-penandanya hancur. Ya, yang ada kemudian datang banyak barang dari darat, kasur segala macam datang ke kapal mereka ke tengah laut. Ini jadi satu kode ya, yang mungkin mereka tidak paham karena sudah 100 tahun mungkin ya, jarak tsunami-nya. Nah sehingga itu kemudian sekolah Dokarim mencoba untuk merekonstruksi kembali apa yang sebenarnya ini hilang. Dan sejak 2005 bersama beberapa kawan juga yang mengerti sedikit filologi dan segala macam, kami coba membangun sebuah cara untuk atau metode baru kemudian untuk mencerap kembali gagasan-gagasan yang ada di manuskrip lama. Jadi di sini ada kemudian ada slide-nya jadi slide-nya digeser sedikit. Nah, ini kitab namanya kitab Tajul Muluk ya. Tajul Muluk ini dikarang oleh seorang ulama Aceh jadi sekitar abad ke-19. Belum perang Aceh lah. Perang Aceh itu 1873 ya. Perang dengan. Jadi dikaranglah kitab ini yang berisi sebenarnya tidak cuma kebencanaan, juga ada obat-obatan, juga ada perbintangan tadi, dan
segala macam yang berhubungan dengan bintang yang tak terlihat tadi. Jadi orang Aceh itu kalau bicara tentang, bahkan tukang obat di Aceh pun ya kalau meramu obat sendiri jadi kembali ke sini. Jadi ada istilahnya 44 daun yang kemudian dipakai untuk misalnya obat atau untuk makanan-makanan di Aceh. Sehingga lahir apa yang namanya sekarang kanji-kanji pada bulan-bulan Maulud seperti ini, bulan-bulan ini. Itu kemudian orang dengan belanga besar khas Aceh itu meramu kembali yang ada di kitab itu. Nah, itu dari segi mungkin kulinernya. Nah, kemudian dalam kitab ini yang dikarang oleh Syekh Ismail ini, kemudian juga banyak rupanya ketika saya melakukan eksplorasi di bawah ini, dan naskah-naskah Aceh ini kan terserak di mana-mana. Jadi ada kitab-kitab lain yang kadang-kadang di pinggir-pinggirnya juga menulis tentang bencana. Jadi saya juga belajar apa namanya kitab gundul itu, manuskrip Arab, apa namanya istilahnya Arab Pegon, kalau di sini Arab Jawa namanya, Arab Melayu itu sejak sekolah menengah pertama itu pelan-pelan saya coba arah sapi ini karena di sela-sela tuturan yang lain ada sisipan-sisipan tentang bencana. Saya nggak tahu, mungkin ulama itu lagi nulis tentang hukum misalnya, tiba-tiba terjadi gempa misalnya, dia selip sedikit di situ. Jadi bayangan-bayangan saya seperti itu, jadi saya kumpulkan bersama kawan-kawan. Karena mungkin sebelum tsunami Aceh ini agak sedikit berat dalam peristiwa-peristiwa politik itu, jadi banyak naskah-naskah itu ada yang masuk ke kandang ayam, ada yang masuk di kubur, ya kan? Ada yang sebagian sudah dibakar. Jadi ketika kami eksplorasi lagi jalan ke kampung-kampung, ya kadang-kadang potongan-potongan seperti itu yang ada di gambar dengan dari sisa seperti terbakar dan disimpan dengan baik. Kebetulan ada kawan yang mengerti juga, mungkin juga dari Tajul Muluk, jadi dia masukkan dalam amplop, kemudian dimasukkan beberapa ramuan untuk mencegah rayap. Nah, dari situ kemudian saya bersama beberapa kawan di sekolah Lukarim mencoba untuk mengumpulkan kembali apa saja, pokoknya judul apa saja di luar Tajul Muluk. Karena akhirnya juga Tajul Muluk itu dikembangkan juga oleh orang-orang setelah pengarang ini yang kemudian menulis tentang perbendaharaan kebencanaan baru. Misalnya tentang kode-kode suara burung, tanda kemarau, tanda pokoknya binatang itu seperti kemudian kami tahu kalau kita paham itu ular, jadi kalau ada gempa ular itu akan menggeliat, tapi kita kadang nggak pelihara dia kan, jadi agak susah. Cuma yang ada pada saat tsunami itu dari hasil saksi-saksi itu mengatakan pada malamnya itu banyak binatang misalnya kerbau masuk ke pengarangan orang yang menjauh dari laut. Kemudian pada hari hanya juga banyak burung-burung putih itu. Itu kesaksian yang kelak saya bukukan juga dalam buku lain, kesaksian penyintas itu. Dan mereka bingung, heran gitu, tapi belum tahu ini apa. Nah, sehingga mungkin ada yang mencoba untuk lari, ada yang mungkin masih bingung gitu ya, karena terputus tadi. Manuskrip itu sudah jauh dengan kesadaran kita dibanding Semong tadi. Nah, kemudian selanjutnya yang luar biasa dari Tajul Muluk ini, dia tidak cuma misalnya menunjukkan misalnya gejala-gejala bencana, gempa, banjir, tapi juga setelah bencana itu dia coba memberikan alamat bencana sosial. Misalnya kalau gempa terjadi pada bulannya bulan Arab semua, bulan Muharram, terjadinya siang hari, akan jatuh raja, atau akan terjadi sebuah perang besar. Jadi asik juga ini saya kira. Jadi tidak cuma meramal itu, walaupun kemudian tidak semuanya benar ya. Tapi ketika saya buka kembali, peristiwa 24 Desember 2004 itu tsunami, betul. Kira-kira bulan Zulkaidah, kalau terjadi gempa pada waktu pagi, air laut naik. Terkejut saya, merinding saya. Nah, apakah itulah luar biasa. Saya kira orang-orang astrologi lama itu. Jadi mungkin kalau ini terus dibikin pengajian mungkin di Aceh, orang akan sedikitnya ya eling kan ketika ada burung-burung. Jadi selanjutnya ke hikayatologi ya. Hikayatologi ini juga istilah saya cek di Google juga nggak ada. Ini kayaknya saya yang bikin sama teman-teman ya. Jadi untuk sedikit menegosiasi dengan kondisi agak luar lah kan. Jadi pakai logi-logi sedikit seperti javanologi lah kan. Hikayatologi ini kan. Jadi istilah hikayatologi ini 2009 saya bikin pada saat itu mengutip tradisi-tradisi lisan tentang bencana, tentang timbangan dan segala macam.
Dan kemudian saya bukukan dalam buku judulnya Hikayatologi. Ya, Hikayatologi. 5 menit lagi ya, metode Mas. ini yang saya pakai untuk, ya oke. Nah ini saya kira bukunya ini mungkin kalau di searching ada itu di toko-toko bekas. Jadi, nah dari itu kemudian saya kodifikasi lagi yang potongan-potongan yang bencana tadi. Nah kemudian saya rangkai kembali pada tag-tag itu. Oke, lanjut. Nah, setelah saya rangkai itu, ini metode hikayatologi yang saya praktekkan, ini sudah hampir 10 tahun mungkin ya. Jadi, nah, kemudian saya florkan ke teman-teman di sekolah Dukarim itu. Ya, ada murid juga, walaupun murid peserta saya bilang dengan seorang tokoh yang mengerti hikayat, dan mereka lah yang melakukan alih aksara dari tadi ke Arab Jawi ke Latin, ditata kembali alamat-alamatnya, kode-kode hewan, suara-suaranya ditata kembali. Nah, mereka lah yang bekerja, saya lepaskan, kemudian kalau ada komunikasi. Tujuannya juga ini untuk peremajaan ya, regenerasi terus-menerus terhadap tag-tag ini. Oke. Kemudian setelah itu, setelah semua terkumpul, kami lakukan apa yang namanya ya sebutan lokal di sini pesadua. Ya, pesadua, ini pesadua semacam paralelisme. Jadi saya mencoba untuk ya kontekstualisasi tadi. Jadi setelah diaksarakan, kemudian saya duduk dengan beberapa tetua-tetua adat di sini, kemudian beberapa penulis, desainer atau apapun untuk melihat ini dalam konteks hari ini. Jadi paralelisme ya, pesadua, jadi melakukan itu. Nah itu yang kemudian memunculkan banyak diskusi tentang kekinian. Bagaimana naskah ini harus disukai oleh anak-anak muda hari ini dalam konteks visualnya bagaimana. Nah, baru kemudian akhirnya kita lakukan visualisasi. Terakhir visualisasi, jadi dilakukanlah penggambaran apa yang ada di naskah. Misalnya naskah itu tentang burung apa, saya paksa itu si penggambarnya, si visualisnya tadi itu untuk mencari burung itu kalau masih ada di Aceh. Jadi dia kemudian yang mencoba menggambar, ada di slide selanjutnya. Nah, sehingga proses-proses burung dalam hikayat kadang-kadang yang berkepala manusia atau apa itu segala macam, kita coba visualkan dengan konteks hari ini. Sehingga muncul sebuah buku yang bisa melakukan paralelisme antara masa lalu dan masa kini. Itu yang kemudian saya sebut tadi itu kitab Marah Bahaya. Ya, setelah kita kumpulkan dari tadi mulailah kitab Marah Bahaya. Dan sampai hari ini kitab itu masih, ya buku itu kebetulan saya cetak di Jogja juga waktu itu, sampai hari masih diminta orang, terutama anak-anak sekolah. Jadi ini sesuatu yang baru, karena mereka melihat gambar. Jadi ketika ada pelatihan misalnya di Museum Aceh atau di Museum Tsunami, kawan-kawan yang ikut pelatihan tadi dijadikan mentor. Ya, jadi itu saya kira gambaran dari proses-proses selama ini yang saya coba bangun untuk mereproduksi pengetahuan-pengetahuan lama, sehingga itu terus menjadi milik kita hari ini. Ya, itu dari segi kebencanaan. Karena ada beberapa kasus juga ketika misalnya sirine tsunami macet, ya kan? Jadi ya, GPSS segala macam tadi macet. Jadi orang kadang-kadang bertanya, ini apa ini? Apa karena bunyinya itu karena ditotok sama ikan itu sehingga bunyi, atau karena betul-betul ada penanda tsunami gitu. Jadi akhirnya orang juga buka-buka kitab ini lagi dan mencoba untuk melakukan katakanlah mitigasi bencana lah ya secara dini ya, dengan perantaraan itu, walaupun mereka kadang-kadang tidak sepenuhnya juga yakin ya, karena ini perbintangan hari ini. Tapi saya kira ketika orang juga masih percaya misalnya tentang zodiak hari ini ya harusnya mungkin juga mereka ya sedikit bisa memaklumi misalnya bahwa hal seperti ini juga menjadi penting. Saya kira itu ya yang ini. Nah, ini hasilnya ya, kira-kira begini ya. Jadi agak-agak semi komik sedikit, dan proses ini akan berkembang terus karena banyak sekali masukan lain, dan buku ini bisa saja buku yang terus semakin menebal ya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Arham, sekilas ya. Iya. Terima kasih Mas Fauzan. Kita berikan aplaus kepada Mas Fauzan. Beberapa tahun lalu, saya juga pernah menemukan satu naskah, itu naskah
tak bernama sebenarnya. Jadi pada saat itu saya memberikan judul pada naskah itu Lontar Apa Galung. Jadi itu semacam naskah untuk petani. Jadi itu juga semacam ilmu perbintangan, semacam primbon lah. Dan itu biasanya itu umum sih. Kalau di Sulawesi itu umum dan biasanya dipakai untuk menentukan waktu turun tanam untuk tanam padi. Tapi rupanya sekarang itu agak meleset karena problem pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi ilmu itu pada akhirnya menjadi ilmu mati karena semua meleset. Jadi musim hujannya kapan, musim kemarauannya kapan, dan pada akhirnya pengetahuan-pengetahuan itu jadi semacam seperti nggak hilang juga sih, tapi meleset. Nah, ini mungkin nanti apakah juga terjadi seperti itu di kasusnya Mas Fauzan. Nanti mungkin kita bisa kembangkan pada saat tanya jawab. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Fauzan. Dan untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Erni. Erni ini lahir dan besar di Pulau Labobo, pulau terluar perbatasan Maluku Utara dan Sulawesi Timur. Ini baru pertama kali aku dengar Sulawesi Timur. Menamatkan pendidikan di sastra Prancis Universitas Hasanuddin Makassar, mengikuti Makassar International Writers Festival 2011, Emerging Writer Ubud Writers and Readers Festival 2014, dan World Cultural Forum. Novelnya Kay dialihkan ke dalam bahasa Inggris oleh Dalang Publisher di California, Amerika. Sekarang bergiat di Jalur Timur dan Boys Pustaka, salah satu simpul pustaka bergerak Indonesia. Jadi Erni akan membagikan hasil riset dan ini bisa dibilang nggak autoetnografis juga sih, tapi semacam penelitian yang dilakukan dari pengalamannya bertemu dengan cerita-cerita neneknya. Nah ini sesuatu yang menarik juga. Jadi saya juga ingat ada beberapa kawan-kawan di Jogja yang berusaha mendokumentasikan resep nenek-neneknya. Nah kalau Erni ini semacam obat-obatan. Jadi mungkin nanti Erni bisa mengeksplorasi lebih lanjut dan saya ingatkan waktunya 15 menit, 5 menit terakhir nanti akan saya ingatkan Erni kalau waktunya tersisa 5 menit. Jadi saya persilakan kepada Erni, silakan. Ya, terima kasih Arham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Terima kasih sudah bergabung dalam panel produksi pengetahuan lokal hari ini. Jadi kemarin itu tadi Sulawesi Tengah paling timur ya, soalnya saya jadi begini, ada hubungannya kenapa saya itu. Jadi Pulau Labobo itu masuk dalam Sulawesi Tengah, tapi untuk mengakses Palu, ibu kotanya, itu kita perlu naik kapal 3 jam, Arham, terus naik kapal lagi 10 jam, lalu naik pesawat lagi 1 jam. Jadi itu rutenya untuk menuju ke Palu. Jadi dia paling timur, tetapi kalau ke Maluku itu cuma 6 jam. Jadi sekarang itu kalau di Kepulauan Banggai mereka sedang mengupayakan Sulawesi Timur. Nah, terus kenapa saya melakukan proyek pengarsipan kembali tanaman obat untuk perawatan tubuh perempuan setelah pasca persalinan, itu termasuk karena di Kepulauan Labobo itu akses untuk lembaga-lembaga kesehatan itu cukup jauh, jadi harus naik kapal. Dalam ada yang 3 jam, ada yang 6 jam dari pulau-pulau kecil ini. Jadi sementara di Kepulauan Labobo itu hampir sama kondisi geografisnya dengan Maluku, itu pegunungan laut yang subur. Pegunungannya itu subur, tapi lautnya juga kaya. Nah, di hasil potensi-potensi desa seperti tanaman obatnya itu banyak sekali tumbuh sebenarnya di halaman belakang rumah orang, di pekarangan-pekarangan, tetapi pelan-pelan tanaman obat ini tidak lagi diminati oleh generasi di masa saya itu. Terakhir itu di akhir tahun 90-an itu masih kita jumpai
praktik-praktik meramu obat dari tanaman, lalu kemudian praktik serupa ini tuh hilang begitu saja. Dan kebetulan karena saya tumbuh di keluarga, misalnya nenek saya itu semacam herbalis di kampung saya sendiri, kemudian pengetahuan herbalisnya ini diturunkan kepada ibu saya, termasuk tetapi bukan hanya untuk perawatan tubuh ibu pasca persalinan, melainkan untuk misalnya ada obat batuk, obat demam, dan lain-lain, tanaman-tanaman seperti itu. Tetapi yang saya fokus di proyek penelitian ramuan nenek ini itu fokusnya ke perawatan tubuh perempuan pasca persalinan, karena kesehatan reproduksi itu sebenarnya masih tidak menjadi perhatian yang utama di negara ini, terutama itu di pelosok-pelosok. Jadi dan kemudian ya kita perempuan misalnya melahirkan ya, tapi kemudian kesehatan reproduksi kita tidak menjadi perhatian penting setelah persalinan. Jadi proyek ini itu mengarsipkan kembali pengetahuan perempuan-perempuan, orang-orang tua di masa lalu di kampung saya. Kemudian saya arsipkan dan saya tulis dengan bahasa yang populer, karena hasil penelitian ini saya tujukan untuk ya kawan-kawan, tetangga saya di desa, dan karena mereka sudah tidak tahu lagi, generasi di seumuran saya itu mereka sudah tidak tahu apa itu daun alosmete, itu untuk apa, yang mana itu dibilang daun patidung, yang mana dibilang daun turi, yang mana itu tidak ada lagi yang tahu yang hal-hal seperti itu. Jadi kemudian proyek ini adalah kemarin saya melakukan belajar lintas generasi, termasuk kepada salah satu perempuan tua di Kepulauan Labobo, itu namanya Nenek Jaimina. Mungkin minta tolong di next aja slide-nya. Ya, yang lain terus. Jadi ini proyeknya namanya itu Bakalesang Lapa Mensung. Nah, ini ada tahap-tahap perawatannya, mulai dari meminum ramuan. Ibu pasca persalinan itu meminum ramuan. Yang kedua itu adalah urut, maksudnya di tubuh ibu pasca persalinan itu dipijat, diurut, maksudnya dimasas begitu, tapi dengan cara-cara masa lalu. Kemudian ada bakukus. Nah, ini kayak di tubuh ibu pasca persalinan ini di spa, kayak semacam spa alami, didiamkan, dan kemudian kukus dengan ramuan yang dimasak, lalu digelung, nggak ditikar, dan kemudian ini setelah perempuan keluar dari sana itu tubuhnya akan berkeringat, dan ini gunanya untuk melancarkan peredaran darah dan mengeluarkan toksin-toksin dari tubuh. Ya, bisa lanjut. Nah, ini salah satu ramuan yang ini daun-daun yang direbus kemudian nanti dipakai untuk mengukus tubuh perempuan, atau dipakai untuk spa alaminya, seperti itu. Lalu lanjut, minta tolong. Nah, kalau yang ini, daun ini itu untuk, maaf yang sebelumnya, yang daun yang tadi itu untuk diminum. Ini ramuan untuk diminum. Ini daun dingin, ada alosmete, dan ada daun coklat. Jadi ternyata di masa lalu orang hanya menggunakan itu, tapi kemudian ketika proyek penelitian ini kita lakukan kembali, kita membaca ulang. Saya berkolaborasi kemarin dengan salah satu kawan di IPB untuk meneliti senyawa kandungan dari daun-daun ini, karena praktik ini ada, tapi masyarakat di kampung saya tidak pernah tahu kandungan obat ini, daun ini apa kandungannya, dan ternyata daun-daun ini mengandung flavonoid, mengandung senyawa antibakteri dan semacam itu. Dan ini yang kemudian informasi baru lagi yang kita coba bagi di kampung halaman saya. Jadi kemarin kita bikin karena
karena orang-orang muda juga sudah tidak tahu soal tanaman obat ini, jadi kemarin kami melakukan workshop rumahan dengan memasak bersama. Jadi memasak bersama ramuan ini dan termasuk mencoba untuk meminumnya begitu, karena ini bagus juga untuk bagi para perempuan, itu bagus juga untuk melancarkan menstruasi. Jadi seperti itu. Dan ini mungkin saya bisa kasih lihat. Jadi ini produknya ini seperti ini, buku kecil ini. Kemarin berkolaborasi juga dengan Lala Bohang, yang kemudian Lala itu mencoba membaca narasi ini dan melakukan interpretasi dengan cara membuat ilustrasi-ilustrasi. Nah, ini adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan di desa saya. Ini namanya Nenek Jaimina, yang kemarin yang waktu proyek itu beliau berbagi soal ilmu-ilmu pengetahuan perempuan mengenai tanaman obat di kampung saya. Barangkali itu saja kawan-kawan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wassalam. Ini masih ada waktu sebenarnya beberapa menit, jadi mungkin bisa. Oh iya, jadi kemarin metode belajarnya itu ya kayak begini, di halaman rumah kita sambil ngobrol tentang praktik-praktik untuk saling bertukar pengetahuan leluhur mengenai kesehatan. Dan ini kita waktu mencari tanaman-tanaman ini kolaborasi sama Mbak Windy, terus ini kawan saya yang Irham yang beliau belajar agrikultur di IPB, jadi kita ini waktu itu proses pengidentifikasi tanaman-tanaman obat di Kepulauan Labobo. Nah, ini ya praktik bakal bagian ini tadi yang dijelaskan perawatan tubuh perempuan pasca persalinan ini sejumlah fase-fase yang dilakukan untuk merawat perempuan setelah melahirkan. Yeah. Dan saya kira praktik-praktik serupa ini di Nusantara itu hampir semua suku memiliki praktik-praktik serupa ini sebetulnya. Jadi kalau yang ini di slide ini caranya mengukus tubuh perempuan pasca persalinan, jadi digelung di tikar. Mungkin karena dulu tidak ada spa yang jadi orang memakai teknologi tikar, kemudian ditutup kain, dan kemudian tubuh perempuan bersama dengan itu asap ramuan di dalam gelungan tikar itu. Iya. Tidak ada, karena saya baru cukup kita lanjutkan dengan diskusi. Oh, sudah ya? Oh, iya, iya. Diskusi ya kawan-kawan. Iya. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Erni. Lihat, di Sulawesi jadi tua, Bang. Kalau itu jadi obat-obatan. Ini aku teringat risetnya Vandana Shiva, itu menarik banget risetnya dia tentang bagaimana ketika tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman, biji-bijian itu dipegang oleh perempuan, dan itu hasilnya banyak sekali dari berapa puluh ribu ya, sekitar 8.000 ya. Biji yang bisa dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat itu sekarang tersisa kurang dari 10 di tangan laki-laki. Itu luar biasa kan. Perusak memang, eksploitatif. Tapi apa yang diceritakan Erni tadi itu sesuatu yang sangat menarik, bagaimana orang caring sama tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya dan bisa dimanfaatkan. Kalau saya tidak salah ingat juga sempat ada beberapa program yang mendorong agar orang-orang bisa memanfaatkan halamannya untuk menanam, khususnya untuk tanaman obat. Kalau tidak salah di Papua juga sempat didorong hal seperti itu. Oke, baik kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, kita masih punya cukup waktu sepertinya untuk berdiskusi. Saya akan membuka satu termin aja atau gimana ya? Ini aku bingung ini. Ini tinggal
30 menit ya. Ya, sekitar 30 menit. 2 termin lah ya. Singkat, padat, jelas. Kalau tidak mic-nya dimatikan. Ya, kalau ada kawan-kawan yang mau merespons, ya silakan. Saya akan memberikan kesempatan untuk 3 penanya pertama. Silakan, Mas Nindit. Nanti juga bisa disebutkan namanya ya. Ya, mic-nya di sebelah sana. Ada lagi sebelum, iya mungkin Mas Nindit dulu langsung. Ya, nama saya Nindityo, saya seniman perupa. Saya punya pertanyaan yang sifatnya menggali informasi lebih dalam kepada Septina sama kepada Pausan. Yang untuk Septina, maaf kalau saya tidak memiliki kosakata permusikan yang tepat ya. Jadi tadi ada ratapan dan kemudian perang, itu sebenarnya istilah untuk menamai irama ya, irama dari lagu-lagu itu. Jadi irama ratapan, irama perang gitu. Terus kemudian memang sudah berjalan begitu lama ya penggunaan lagu-lagu lama, terutama iramanya untuk kepentingan dakwah agama dalam hal ini misalnya gereja, selalu kemudian merubah konteksnya. Nah, yang ingin saya tahu detailnya. Konteksnya tadi kalau dicontohkan oleh Septina adalah dari ratapan mewakili kesedihan atas kematian atau kehilangan orang tercinta menjadi ratapan kalau di gereja tadi apa namanya menyampaikan apa petuah moral atau apa begitu ya. Nah kemudian Septina secara khusus menyebutkan bahwa kamu melakukan perubahan ke memaknainya ke menyuarakan persoalan-persoalan humanitas gitu. Nah pertanyaan saya adalah tentu saja ini yang dirubah adalah syairnya, teksnya ya. Karena kan iramanya enggak. Syairnya, teksnya gitu. Nah, pertanyaan saya adalah posisi kamu sebagai apa ya? Kalau boleh saya sebut sebagai intelektual organik ya, Arham ya, lebih pas ya. Ini posisi kamu di mana? Apakah kamu ini memperkuat atau mendukung misi gereja yang menggunakannya sebagai cara dakwah, atau kamu dalam rangka menggali lagu-lagu lama yang sudah ditinggalkan karena sudah kehilangan konteks, atau di mana? Saya ingin tahu posisi kamu di mana gitu. Apakah kamu sebenarnya antara gereja dan antara ini atau itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang kedua kepada Mas Pausan. Iya, Mas Pausan bisa dengar ya? Oke, ya silakan. Tadi kitab tajuk muluk tadi ya. Tadi saya kalau nggak salah mengerti menggunakan bahasa Arab Jawi gitu. Nah, saya heran saja kalau kenapa nggak menggunakan Arab Aceh gitu istilahnya gitu. Nah kemudian di dalam paparan di situ, saya ingin tahu istilah yang digunakan di dalam naskah itu untuk menamai tsunami, karena tsunami kan istilah dari bahasa Jepang ya. Di dalam konteks itu tsunami istilahnya namanya apa? Saya cuma ingin tahu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nindit. Masih ada yang lain? Kawan-kawan masih ada? Kalau belum ada langsung aja Septi dulu terkait pertanyaannya Mas Nindit ya tentang apa jenis-jenis apa tadi tuh yang nyanyiannya sama posisinya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Nindityo udah bertanya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada nyanyian perang, sukacita dan ratapan. Kalau dikaitkan dalam konteks kita bilang analisis musikalnya, ya jadi secara irama memang kalau perang akan memiliki irama dan juga pola ritme yang berbeda dengan nyanyian ratapan. Tetapi secara nada juga berbeda. Nada
nada juga berbeda, karakternya juga berbeda, cara membawakannya juga berbeda. Dan ketika orang mendengar nyanyian itu, maka akan disebut nyanyian, oh ini untuk perang kayak gitu. Dan ketika nyanyian sukacita dengan ratapan tuh punya kemiripan, cuma berbeda antara nada. Tapi saya tidak akan membahas teknis di sini. Nah, namun pertanyaan Mas Nindito ini menarik, karena kalau saya melihat gaya secara tradisi yang dinyanyikan dalam nyanyian-nyanyian ini, kalau saya tarik, itu sebenarnya punya satu bentuk yang mirip kalau kita lihat dari peradaban musik barat, yaitu gaya nyanyian resitatif. Yang kalau dalam gereja orang bilang nyanyian Gregorian, tetapi saya tidak akan menamakan itu gaya resitatif. Namun saya juga belum menemukan istilah dari tradisi itu apa seperti itu. Tetapi saya di sini sebenarnya menggali nyanyian-nyanyian yang sudah lama ditinggalkan oleh generasi muda sebenarnya. Di Papua itu bukan hanya orang Papua yang hidup, itu sudah banyak sekali dari Nusantara yang ke sana. Dan kalau saya sendiri orang Maluku. Saya berdarah asli Tanimbar, tapi orang tua saya seorang guru. Orang guru yang waktu itu mengikuti misi kemanusiaan untuk membangun pendidikan dasar di sana. Sehingga lahirlah kami di sana. Dan kami punya satu misi yang sama seperti orang tua kami untuk mengembangkan sebuah peradaban-peradaban yang ada di Papua. Sehingga kalau ditanya posisi saya di mana, di gereja atau di mana, sebenarnya saya bukan mengikuti atau melanjutkan misi gereja, tidak. Tetapi saya di sini benar-benar independen gitu untuk menggali kembali nyanyian-nyanyian itu. Karena seperti tadi, Ngomor Baido Neringgomar, kalau kami tidak bernyanyi kami akan mati. Dalam konteks nyanyian apa sebenarnya? Karena sudah banyak nyanyian di Papua. Kalau kita bilang hip hop jago sekali, anak-anak di Papua sudah rap kiri kanan dan itu luar biasa. Bahkan isu kemanusiaan pun itu diangkat dalam nyanyian-nyanyian hip hop sekarang. Dan itu apakah bedanya dengan saya? Saya berbeda karena saya mengangkat kembali nyanyian tradisi dengan gaya-gayanya, dengan bentuk-bentuknya. Tetapi saya menarasikan dalam sesuatu yang luas lagi, tetapi tidak meninggalkan makna asli, yaitu sebuah refleksi. Ketika refleksi itu hanya lebih singkat di dalam lingkungan, kampung, pribadi atau keluarga, tetapi saya menggunakan refleksi itu lebih luas di dalam sebuah kemanusiaan dalam konteks Papua secara keseluruhan. Ya, maaf Septi, ada contoh karyamu nggak? Karya komposisimu sendiri yang kau buat? Ini karya 2017 ya. Yang video. Sagu versus sawit kalau nggak salah.
Oke. Iya. Berarti ini kalau setiap daerah itu akan berbeda ya bahasanya? Ya, jadi kalau yang ini saya pakai bahasa Marin, bahasa Merauke, yang artinya hati kami sedih, kami menangis, kami susah. Tetapi saya tidak bicara tentang sawit di situ. Kata-kata tidak ada kalimat sawit di situ, tidak ada kalimat sagu juga. Tetapi mengungkapkan secara puitis tentang kesedihan berkaitan dengan sagu dan sawit itu, dengan tanaman yang jenisnya palem tapi beda. Bahwa sawit datang menghancurkan hutan dan sagu itu tidak ditanam secara seperti padi. Sagu sudah tersedia di alam dan disediakan oleh hutan seperti itu. Tetapi ketika sawit datang, hutan dibabat, otomatis sagu juga. Akhirnya itu sebuah dilema yang terjadi. Sehingga saya sebagai seniman melihat itu dan mengkaitkan dengan nyanyian ratapan itu, saya menggunakan narasi itu. Jadi posisi saya nggak di gereja ya Mas, walaupun saya keluarga, kakak saya pastor, tapi enggak, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Septi. Langsung saja Mas Fauzan, pertanyaan dari Mas Nindi tadi, apa enggak ada istilah lain selain Arab Jawi ya? Kenapa sebutannya Arab Jawi? Karena enggak Arab Aceh kayak gitu. Iya. Terus istilah yang digunakan untuk menamai tsunami. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Ya, menarik nih pertanyaan Mas Didi tadi. Memang kalau kita lihat dalam konteks sejarah, memang Aceh itu salah satu kerajaan Melayu lah yang besar, ya, maritim. Jadi segala macam persuratan resmi atau antar elit di kerajaan-kerajaan itu memakai bahasa Melayu, yang mungkin sekarang lebih banyak dipakai di Malaysia. Ya. Nah, karena ini adalah Tajul Muluk dan beberapa kitab lain itu adalah bukan upahan, tapi memang itu request dari Sultan. Jadi saya kira dia harus memakai bahasa tinggi, ya, bahasa Melayu. Sementara untuk percakapan sehari-hari dengan masyarakat, misalnya antara Sultan dan masyarakat Aceh, ya memakai bahasa Aceh. Ya, perbedaannya memang agak sedikit rumit karena bahasa Aceh ini agak susah kemudian dituliskan di dalam aksara-aksara Arab Pegon itu, Arab Melayu ya. Dan serapan-serapan bahasa Acehnya itu sangat progresif memang. Kadang-kadang masuk ada Indo, Cina sedikit, masuk India sedikit, masuk Cina mungkin ya, ada bahasa Aceh itu. Saya nggak tahu artinya apa, cen-cen itu ya, jadi lompat-lompat atau sama. Pokoknya agak rumit dibanding bahasa Melayu, dan ketika dituliskan itu dalam struktur bahasa Arab itu kemudian agak perlu penambahan apa istilahnya, kalau dalam bahasa Arab titik koma. Jadi kalau dalam bahasa Melayu ditulis kampung itu pakai kaf, bahasa Aceh gampung. Jadi orang Aceh kemudian taruh titik di atas kaf. Ya, jadi itu istilah-istilah bahasa Aceh. Jadi seluruh kata-kata Melayu atau Indonesia yang ada K di ujung, biasanya ke Aceh itu berubah menjadi G. Gampung ya. Mungkin seperti itu gambaran besarnya, kenapa kemudian banyak sekali hikayat-hikayat, naskah-naskah yang terkenal sampai hari ini itu ditulis dalam bahasa Arab Melayu. Ya. Karena ada juga sebenarnya, tapi mungkin sudah terkubur atau belum terpublikasi. Ya. Beberapa teman sudah mendapatkan, ada banyak sekali hikayat-hikayat kritis terhadap kekuasaan pada saat itu, memakai bahasa Aceh dengan simbol-simbol yang sangat kadang-kadang luar biasa sekali ya. Jadi dia mengkritik raja segala macam. Nah, mungkin ini yang diberangus pada saat itu. Banyak sekali memang peristiwa-peristiwa historis dalam konteks literasi di Aceh ini, seperti Hamzah Fansuri kemudian melawan gagasan-gagasan teosofisnya dengan Nurdin Araniri itu, yang menjadi mufti, kemudian banyak buku-buku beliau itu dibakar di depan Masjid Raya itu sekitar abad ke-17. Nah, sampai sekarang hal itu ya masih terus ini antara hikayat-hikayat yang kritis dengan hikayat-hikayat yang memang pesanan Sultan. Nah, yang banyak selamat yang pesanan Sultan dan berbahasa Melayu. Ada beberapa
misalnya ujaran-ujaran agama atau apapun yang kemudian lahir misalnya di abad modern ditulis dalam bahasa Aceh, tapi dengan penggunaan titik-titik yang mungkin juga orang Melayu atau orang di Malaysia tidak semuanya mengerti, ya. Jadi agak eksklusif memang, dan kadang-kadang itu tadi bahasanya agak, kalau kita dengar bahasa Melayu seperti biasa, kalau kita dengar bahasa Aceh itu campur lah, kadang-kadang terdengar agak patani, kadang-kadang misalnya ada istilah yang agak sedikit, misalnya kalau orang, misalnya anak-anak kencing di celana misalnya, itu kan bahasanya tong pong chung, bahasa Aceh. Ya. Jadi tong pong chung. Jadi orang kemudian, saya nggak tahu, ada yang bilang India, ada yang ini kan. Jadi itulah yang terjadi. Apakah kemudian diambil dari bunyi atau dari memang gramatika bahasa luar yang kemudian jadi bahasa Aceh. Sampai hari ini pun kamus bahasa Aceh itu belum ada satu yang kemudian bisa kita jadikan satu pegangan tunggal, ya. Apalagi di Aceh, seperti di Papua juga tadi, di daerah-daerah lain ada 17 suku, ya, ada 17 suku dan 17 bahasa yang berbeda dengan dialek juga yang sangat berbeda. Tapi secara Aceh mungkin ya mereka misalnya di Gayo misalnya kan punya bahasa Gayo sendiri yang tradisi lisannya hampir mirip tapi istilahnya berbeda. Secara umum memang pemakai paling banyak itu ya bahasa Aceh, ya. Makanya di Aceh sekarang anak-anak muda itu kalau bicara bahasa Indonesia itu lebih mudah daripada bahasa Aceh, ya, karena mungkin tradisi Melayu tadi lebih cepat ya. Nah, itu untuk kenapa ya Ika, dan itu sangat menguntungkan juga ketika kita mengkaji hari ini, jadi tidak terlalu jauh dari bahasa Aceh segala macam, banyak istilah-istilah yang kadang-kadang harus kita jumpai lagi penutur aslinya dan sekarang sudah sangat menipis di Aceh. Nah, kamus kemudian pun belum banyak menyerap istilah-istilah Aceh itu, sehingga menjawab pertanyaan kedua tadi, Mas Didit, yaitu tadi, kita nggak tahu tsunami itu apa. Tsunami itu bahasa Jepang, ya. Jadi ketika orang pada saat 24 Desember 2004 itu, ya gelombang besar atau ombak raya gitu aja ya. Jadi tidak pernah tahu ada gelombang sedahsyat itu. Nah, baru kemudian ketika kita lakukan eksplorasi sejak Sekolah Dukarim itu, orang mulai kemudian menemukan lagi itu yang disebut dengan, kalau bahasa Acehnya, Aceh the Great Acehnya itu yang tadi itu lebih populasinya lebih banyak. Itu namanya I Bena. Jadi I itu air, Bena itu air yang ada, yang diadakan. Ya. Mungkin kalau tsunami air pelabuhan, kalau ini I Bena. Baru kemudian dipopulerkanlah sama siapa tuh dari Aceh, seperti si Rapli misalnya, mulai masuk itu ya. Kosakata itu. Nah, dia juga banyak saya support dengan tek-tek Melayu dulu untuk dinyanyikan kembali misalnya dengan dengan irama-irama Aceh atau dengan irama-irama reggae gaya dia lah. Jadi dari situ kemudian orang tahu lah apa itu tsunami dalam bahasa Aceh. Ya, tadi I benar, air raya. I benar. Ya, I benar. Air raya. Sebenarnya ada cerpenis Aceh novelis kemarin, Azhari Ayub itu yang nulis Pura-Pura Berjanggut. Pada saat Agustus 2004, 4 bulan sebelum tsunami, cerpen dia dimuat di Kompas, judulnya Air Raya. Tentang seorang anak yang mencari ayahnya yang diculik oleh kapal Nabi Nuh lah, gitu-gitu. Mungkin ada kawan yang ingat atau ada ini. Nah, setelah tsunami baru kita ngerti kok. Nanya ke dia, kamu apa? Mikir apa pada saat itu gitu loh. Ya pokoknya saya menulis saja katanya, ada air raya gitu, kayak menarik tentang cerita Nabi Nuh. 4 bulan kemudian terjadilah tsunami di Aceh itu. Kira gitu. Iya. Terima kasih Mas Fauzan. Waktu kita masih ada 15 menit, kayaknya 1 termin aja. Masih ada pertanyaan? Silahkan Mbak. Bisa diperkenalkan nama. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anin Gita dari Pasca Sarjana Fisikpol UGM. Pertanyaan saya tujukan untuk Mas Fauzan dan Mbak Erni. Untuk pertanyaan ke Mas Fauzan tuh masih berkaitan sama yang dia bahas, disinggung sama Mas Arham tadi ya, tentang relevansi pengetahuan lokal dengan perubahan iklim gitu, karena kalau di Jawa sendiri kan juga sebenarnya kan ada tanda-tanda alam tertentu gitu. Memang saat ini banyak yang meleset seperti itu. Nah,
saya ingin tahu kalau untuk konteks di Aceh itu seperti apa. Kemudian yang kedua, apakah di Aceh sendiri sudah ada kolaborasi antara pengetahuan lokal dan juga mungkin pemangku kepentingan gitu ya, yang berkaitan dengan kebencanaan, misalnya seperti BPBD atau BMKG dan lain sebagainya gitu. Karena menurut saya menjadi penting ketika mitigasi itu melibatkan pengetahuan lokal dan juga iptek seperti itu, sehingga nanti kebijakan yang akan diambil untuk penanganan bencana itu akan lebih optimal, lebih sesuai seperti itu. Kemudian untuk Mbak Erni, pertanyaan yang sama, apakah di sana sudah ada kolaborasi antara pengetahuan lokal yang diangkat oleh Mbak tentang perawatan pasca persalinan pada perempuan dengan stakeholder yang berkaitan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anindita. Mungkin mulai dari Erni dulu ya. Apakah sudah ada kolaborasi antara dirimu mungkin atau dari proyek yang kau kerjakan dengan pemerintah setempat atau taruhlah pemangku kepentingan yang lain? Ya mengingat tempatmu kan sangat jauh, itu berapa jam naik perahu? Silakan, Erni. Nah, itu yang hilang sebenarnya, yang terputus. Kalau dulu kan kita kenal ada kerjasama antara dukun beranak dan petugas kesehatan dengan bidan, dukun terlatih kan. Nah, itu yang kemudian sekarang hilang lagi, kolaborasi ini antara orang-orang tua yang memiliki pengetahuan obat dan pengetahuan untuk merawat perempuan pasca persalinan yang non medis, itu hilang kolaborasinya sekarang ini. Jadi justru sekarang adalah yang terjadi terjadi gap, dan kemudian yang justru sekarang dikampanyekan adalah oleh misalnya tenaga kesehatan. Jadi jauh sebelum saya meneliti soal ini tanaman obat, saya itu membaca sejumlah jurnal penelitian mengenai tanaman obat, tapi ditulis oleh orang medis, misalnya dari keperawatan dan kebidanan. Kemudian saya baca rata-rata itu kesimpulannya adalah tidak valid, tidak akademis, dan tidak ini. Rata-rata selalu disimpulkan seperti itu. Nah, jadi ini juga yang menjadi gap sementara kalau kita melihat narasi kesehatan di Barat misalnya, Dr. Joel Fuhrman atau Kumiko Udagawa di Jepang, mereka justru menganjurkan untuk kita coba melihat potensi-potensi obat di hutan desa kita masing-masing. Ya, kebalikannya kalau di pulau-pulau pelosok ya seperti itu. Jadi kemarin agak sulit juga untuk mencari titik tengah dari kolaborasi ini bersama-sama. Itu pertanyaan yang sangat menarik, Mbak Anindita, karena tantangannya justru di situ kemarin yang kami hadapi. Jadinya kami hanya bikin workshop rumahan, memasak ramuan obat bersama dengan para perempuan, dan laki-laki juga ada waktu itu. Jadi laki-laki juga harus tahu ini, karena mereka pasti akan merawat istri mereka yang habis melahirkan. Jadi kita libatkan juga di sana. Dan kalau secara kebudayaan justru di Labobo itu oleh suku Banggai, nanti setelah istrinya melahirkan, itu laki-laki yang masuk ke hutan untuk mencari dan tanaman-tanaman obat ini. Jadi kolaborasinya di sana itu masih seperti itu, karena yang terjadi ada gap antara tenaga kesehatan dan kita yang mencoba membaca kembali pengetahuan perempuan mengenai tanaman obat. Ya, terima kasih Mbak Anindita. Ya, terima kasih Pak Erni. Terus selanjutnya Mas Fauzan, ada 2 pertanyaan tadi, silakan langsung aja Mas. Ya, saya kira ini pertanyaan berat juga ini kan. Seperti tadi itu ada pergeseran di bintang tak terlihat ini ya. Jadi kita juga tidak melihat itu sebenarnya waktu memproses beberapa literatur dan kemudian beberapa buku-buku. Yang pasti ketika saya pertunjukkan buat teman-teman muda ini baru ini katanya, ilmu dalam tanah katanya. Jadi tapi hati-hati saya bilang, ini coba lihat, karena ini memakai yang pertama bulan Hijriah, bukan bulan Januari dan seterusnya. Ini bulan Hijriah, jadi bulan tidak nampak. Jadi
mengikuti bulan purnama itu. Jadi kalau memang kemarin ada beberapa gempa susulan itu, yang kecil-kecil lah, 5 skala, itu banyak kawan membuka-buka itu dan melihat apa yang terjadi. Katanya kalau bulan sekian terjadi gempa, akan datang keramaian ke Aceh ini misalnya, atau akan datang rezeki besar misalnya. Nah, saya nggak tahu apakah kemudian itu terjadi gitu, tapi setiap ada itu mereka langsung mention saya, Bang, saya lagi buka kitabnya nih, Bang. Coba pantau terus, apa yang terjadi. Apa misalnya lagi pemilu misalnya, atau lagi pilkada di sini. Nah, kalau pas gempa tuh coba buka. Cocok nggak misalnya? Ada raja baru misalnya di situ disebut misalnya. Ya, jadi ya ini mungkin juga bagian dari apa namanya pergeseran tadi. Cuma kalau untuk yang paling membahayakan memang seperti Mas Arham bilang tadi, misalnya untuk pertanian segala macam. Jadi misalnya di Aceh hari ini banyak petani yang tak ada hujan atau menunggu itu perubahan musim, memang agak kewalahan, dan mereka nggak perlu kitab itu, mereka bisa merasa ada perubahan itu. Jadi saya kira memang buku ini tidak bisa inilah ya, kemudian tidak bisa memaksa alam atau apapun ya, karena alam ini sudah berubah mungkin, jadi guru pun sudah berubah sehingga kita kadang-kadang tersesat dalam tanda petik ini ya, dalam berguru ke alam sekarang ini. Ini mungkin yang merusak alam nggak baca kitab ini atau nggak baca apapun dalam manuskrip, sehingga terganggu ini konstelasi kosmologi kita ini kan. Jadi saya pun kemudian ya membagi buku itu ke sekolah, ke kawan-kawan ya, kalau bapaknya petani kebun ya kalau bisa baca-baca sambil inilah sebagai referensi intelektualisme lama. Nah, kalau masalah-masalah itu saya kira enggak sepenuhnya bisa ini ya, bisa kemudian dijawab, karena ini memang kita manuskrip lama, kita coba reaktualisasi. Seharusnya memang ada manuskrip baru hari ini, atau dalam konteks literasi modern hari ini menulis tentang perubahan ini. Ahli-ahli filologi mungkin astronomi baru menulis tentang itu. Nah, tapi tidak terjebak kemudian di dalam teknologi sekarang yang kadang-kadang juga tidak banyak membantu misalnya. Nah, ini untuk menjawab yang kedua tadi dari Mbak Nindita tadi, saya kira memang beberapa kolega saya di badan penanggulangan bencana itu kebetulan memang ada yang sastrawan dan seniman. Jadi kemarin sudah sampai ke tingkat kita memperbaharui kitab ini. Kepala BPNB Aceh ya. Yang ini udah diganti yang baru yang sebelumnya. Jadi sama beliau saya komunikasi terus kapan ini bisa dikampanyekan lebih jauh gitu. Jadi untuk tingkat pemangku kepentingan sudah sampai, walaupun tidak semua kalangan-kalangan birokrasi itu tahu misalnya, kecuali dari pemberitaan atau laporan-laporan media terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Yang datang malah dari pemerintah luar misalnya. Mungkin ada beberapa kali kita misalnya dengan Japan Foundation misalnya. Jadi kita coba paralel dari Pesadua tadi bagaimana tradisi di Jepang, bagaimana tradisi di Aceh menghadapi bencana alam ini. Sehingga lahir juga komik anak-anak yang dari 3 wilayah di Aceh yang berbeda itu. Ada yang dari Gayo Gunung, jadi bagaimana menghadapi gempa di sana. Ada yang di laut, ya gempa laut gitu. Jadi lahirlah ada beberapa buku itu, judulnya kalau nggak salah saya itu ada mitigasi dini, lupa saya. Pokoknya untuk anak-anak. Dan dibuat dalam 3 bahasa. Aceh, Indonesia, Jepang. Nah, jadi mereka yang mungkin sejauh ini ya mungkin karena Jepang sendiri memang mereka hidup di dalam kondisi bencana dan sudah terlatih, jadi kita banyak menerima masukan-masukan lewat tradisi literasi ya, termasuk juga kemudian beberapa tag dalam kitab Mara Bahaya itu saya pentaskan ke anak-anak dengan ada di lembaga saya itu namanya televisi Engong, mungkin bisa di searching itu. Jadi televisi yang bisa keluar masuk orang itu televisi besar. Nah, jadi kita ambil beberapa tukang hikayat, kita hikayatkan lagi, kemudian ada orang yang melakukan semacam syarah atau menjelaskan itu dengan konteks ya kayak Agus Nuramal itu ya. Nah, dia juga pionir kita di sini untuk TV Engong. Jadi masyarakat kemudian tahu, dan siapa yang bisa misalnya kita berikan satu teka-teki bisa jawab, kita hadiahkan buku itu. Nah, jadi sejauh yang sudah kami lakukan sampai di situ ya. Jadi pemahaman terhadap kebencanaan yang direspon oleh kalangan-kalangan misalnya pemangku kepentingan memang
belum sepenuhnya misalnya. Saya memang mentarget ini jadi masuk dalam salah satu kurikulum atau di Aceh setidaknya muatan lokal. Jadi ada pelajaran tentang kebencanaan. Seperti di Jepang mereka mungkin anak-anak sekolah ada ekskulnya lah ya. Jadi menghadapi itu kan. Jadi sehingga kalau ada apa-apa kita sudah peka ya. Saya kira itu dulu. Ya. Terima kasih Mas Fauzan. Sayangnya waktu kita sangat pendek. Dan saya juga sebenarnya sedikit menyayangkan karena ketiga teman-teman kita ini semestinya mendapatkan jatah yang lebih banyak. Kalau aku sih mikirnya yang nggak cukup sampai di simposium. Mungkin nanti bisa lebih dikembangkan. Jadi ini bisa satu sesi sendiri untuk membicarakan isu masing-masingnya. Jujur terus terang saya sangat menikmati hasil riset dan hasil kerjaan teman-teman, dan ketika membaca slide-nya, meskipun ya sebenarnya itu belum cukup juga, tapi maksudnya itu udah memberikan gambaran apa yang teman-teman sementara kerjakan dan apa yang teman-teman sementara ingin capai itu loh. Jadi ini terlalu menarik malah. Cuman temanya yang agak nyebay ya, produksi pengetahuan lokal dari Aceh, terus Banggai, terus Papua. Nah, moderatornya Makassar kan. Ini kenapa kita harus ketemu di Jawa itu? Ini Jawa ini pusat atau apa gitu? Terus yang pinggir-pinggirnya tuh lokal gitu. Ya tapi ya nggak apa-apa lah. Maksudnya ini satu ilmu, satu pemahaman yang sangat menarik. Ya mulai dari mitigasi bencana, kemudian masalah kalau aku sih lebih senang nyebutnya sebagai melankolia gitu. Rintihan. Nah, terus kedua tentang tanaman obat. Ketika ingin dipisah ini masing-masing bisa jadi satu kerangka tematik sendiri yang bisa kita eksplorasi. Jadi semoga ke depan ini bisa kita pikirkan secara bersama-sama. Karena ini aku juga diminta jadi penanggap ya awalnya. Itu sih kalau saya secara garis besar. Ya kalau mau disimpulkan sih ini banyak banget ya. Yang pertama mungkin kalau dari Septi tadi ya kita banyak belajar tentang ini berbeda dengan yang disampaikan dengan Mas Fauzan. Aku sebenarnya pengen bukan memperhadap-hadapkan tapi pengen menyejajarkan. Kalau Mas Fauzan itu kan lebih banyak ke narasi, teks. Kalau Septi itu enggak, sepertinya di nada ya, sepertinya di ekspresi, lebih ke ekspresi. Nah terus adapun Erni itu lebih ke nggak bisa dibilang juga folklore, nggak bisa dibilang juga karena dia tidak punya catatan tertulis, tapi dia sebagai praktik yang hanya diwariskan secara turun-temurun. Yang kalau tidak dipraktikkan itu hilang, tapi sebenarnya nggak hilang-hilang juga, karena pasti orang punya memori tubuh untuk mempraktikkan itu. Jadi meskipun misalnya hilang, itu pasti dia punya memori tubuh, dia punya memori pencerapan lewat hidung misalnya atau lewat rasa itu selalu ada, pasti selalu diwariskan karena itu dikonsumsi kan, itu pasti bisa diwariskan. Nah, cuman memang usaha yang dilakukan Erni ya cukup strategis juga karena menggali lagi pengetahuan yang hilang itu tadi, yang sebenarnya kalau di Nusantara itu ya berserak, tinggal kita kumpulkan satu-satu kayak gitu. Jadi saya kira itu saja kawan-kawan. Kepada para pembicara, terima kasih banyak. Sekali lagi kita beri aplaus untuk 3 pembicara kita. Terima kasih Mas Fauzan di Aceh, kemudian Mbak Erni di Banggai, dan kita di Jogja, gitu kan. Jadi saya kira itu aja. Terima kasih juga Mbak Septi sudah menemani saya di sini, dan kawan-kawan yang lain, tim teknis. Terima kasih semuanya. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.